Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, siamnya, qiyam, dan juga yang lain-lain. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Berjanji Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman, karena mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kalau amal kita diterima, ibadah kita diterima, mudah-mudahan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah cita-cita setiap muslim. Cita-cita setiap muslim adalah dimasukkan ke dalam surga Allah. Keberhasilan yang sesungguhnya itu kalau kita berakhir di surga. Tapi selain itu semuanya semu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki nyawa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaran kamu itu akan dibalas dengan lunas, dengan cukup oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kalau sebagian kebaikan kita dicicil oleh Allah, dibalas kebaikannya di dunia, ya, tetapi itu belum selesai. Dan jangan mengharap semua kebaikan kita dibalas di dunia. Pembayaran kebaikan kita itu adalah pelunasannya adalah di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah berhasil, dia telah sukses. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya kalau kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang kita harap siang malam, yaitu supaya kita dimasukkan surga Allah. Dan istirahat yang sesungguhnya adalah kalau kita dimasukkan ke dalam surganya. Kadang-kadang kita bilang ente udah istirahat, anak-anak sudah pada nikah, belum. Selagi orang hidup di dunia itu belum pernah istirahat. Anak-anak sudah berumah tangga. Kalau keluarga anak kita ada masalah, ya nggak bisa tidur orang tua. Anaknya sih cuek aja ya, habis berantem ntar baikan lagi. Terus nggak ada selesainya. Sampai kita dipanggil oleh Allah, kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Belum istirahat, masih ada pertanyaan kubur. Nanti hari kebangkitan juga masih ada mahsyar, ada mizan, dan seterusnya. Jadi istirahat itu kalau kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semuanya berharap supaya dimasukkan dalam surga Allah. Nah, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah bisalam, dengan selamat, dengan sejahtera, kata baginda Rasulullah SAW ini, ayuhan nas, ya ayuhan nas, afsyus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Wa silul arham, dan jalinlah silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Jadi
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau pengen masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera, yang pertama afshus salam, tebarkan salam. Kepada siapa salam kita tebarkan? Kepada setiap muslim. Ketika Nabi ditanya ayyul islami afdal, keislaman macam mana yang lebih baik ya Rasul? Nabi katakan tut'imut ta'am, engkau berikan makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif wa ala man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang engkau tidak kenal. Nah, ini cara atau keislaman yang terbaik seperti ini. Memberikan makan kepada yang membutuhkan, dan yang kedua mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang kita tidak kenal. Jadi kalau salam jangan pilih-pilih. Kadang-kadang kelihatannya bagus ya Pak, salam, tapi nanti dipilih, dilihat dulu. Kalau sama nih, di satu pengajian mas saya nih, satu madhab, baru assalamualaikum, tapi kalau tidak cuek. Oh, bukan itu. Tufail itu biasa datang ke tempat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia biasa ngobrol di tempat Ibnu Umar. Suatu pagi dia datang ke tempat Ibnu Umar. Lalu diajak oleh Ibnu Umar ke pasar. Diajak ke pasar. Ternyata sampai di pasar dia tidak membeli, tidak menawar, tidak melihat barang apapun. Tapi setiap ketemu orang dia ucapkan salam. Ada pedagang dia ucapkan salam. Ada penulis dia ucapkan salam. Ada pedagang barang bekas juga diucapkan salam. Setelah itu pulang. Besokannya Tufail datang lagi ke tempat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ayo ikut ke pasar lagi. Enggak. Kemarin Anda mengajak saya ke pasar, tidak membeli sesuatu pun, melihat pun tidak. Kemudian ya Allah, ketahuilah, aku pergi ke pasar li ajlis salam, sekedar untuk mengucapkan salam. Sebab Rasulullah katakan keislaman seorang yang terbaik adalah mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang kau tidak kenal. Ibnu Umar itu sahabat Rasul yang terkenal paling taasi, paling meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau ada orang kayak begitu, kira-kira pagi-pagi pasar assalamualaikum, assalamualaikum. Paling kita bilang tidak jawab. Jadi sekarang ini lucu. Kalau ada orang yang benar, yang lurus dibilang begini. Kalau ada orang yang begini dibilang diangkat-angkat. Kalau perlu dijadikan seorang pemimpin. Mau makin gila makin diangkat-angkat. Jadi kalau perbuatannya nyeleneh, aneh-aneh, bertentangan dengan Quran Sunnah, nah itu malah diangkat-angkat oleh manusia. Padahal kalau mau aneh-aneh yang benar tadi, kayak Ibnu Umar tadi, aneh tapi benar. Masuk ke pasar, assalamualaikum, assalamualaikum. Baik, jadi yang pertama afsus salam. Salamnya bagaimana? Salamnya ya seperti salam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah dirubah-rubah. Salamnya ya assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditambah-tambah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tujuannya apa? Kalau orang assalamualaikum terus ditambah dengan salam sejahtera, pasti karena manusia, bukan karena Allah. Tujuannya biar di alam. Nih, baru ketua RT, ketua RW yang benar. Assalamualaikum lalu salam sejahtera untuk semua. Makin hebat lagi kalau ditambah dengan swastiastu. Musyrik, kalau orang muslim mengatakan swastiastu. Ditambah lagi dengan namo buddhaya, makin musyrik lagi. Katanya Tuhannya Allah, ya biarin aja orang Hindu Om Swastiastu, orang Buddha Namo Buddhaya silahkan, tapi yang Muslim jangan sok Hindu, jangan sok Buddha. Baik, jadi itulah salam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wasilul arham, jalinlah silaturahim. Ini Nabi pernah katakan ini, nanti kalau penduduk Mesir kamu taklukkan, berbuat baiklah kepada mereka. Fa inna lahum rahiman wasihra, karena mereka punya hubungan keluarga, wasihra, dan punya hubungan persemendaan.
Apa yang dimaksud dengan punya rahim? Para ulama katakan karena Siti Hajar itu dari Kipti, orang Mesir. Siti Hajar sampai ke Rasulullah SAW itu jaraknya 2000 tahun lebih. Tapi Nabi masih anggap orang Mesir itu sebagai rahim, keluarga. Wasihran, dan hubungan persemendaan, karena salah satu istri Rasulullah SAW adalah orang Mesir, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Nah ini contohnya. Nah sekarang kadang-kadang sepupu, dua pupu sudah tak kenal karena tidak dijalin silaturahim. Nah baik, jadi kuranglah kira-kira apa silaturahim kita kurang, apalagi kalau sampai memutuskan silaturahim. Kata Rasul, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata qati', yakni qati' arahim, orang yang memutuskan silaturahim. Lalu Nabi SAW juga katakan, menjalin silaturahmi yang terbaik itu bukan menjalin dengan orang yang menjalin. Kalau baik sama menjalin orang baik, bukan begitu. Laisal wasilu bil mukatib, orang yang menyambung bukan yang membalas, tidak. Tetapi ketika orang memutuskan, engkau sambung. Di hadis lain Nabi katakan, sil man qata'aka, jalin hubungan dengan orang yang putuskan hubungan dengan engkau. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau. Wa qulil haqqa walau ala nafsik, dan katakan yang benar sekalipun mengenai dirimu sendiri. Nah, apalagi kadang-kadang saling mendiamkan, kakak sama adik, ponakan sama paman, bukan urusan sehari dua hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak mau tegur sapa. Biasanya urusan apa ya? Ya harta, nggak jauh dari warisan, berebut warisan dan seterusnya, sama tidak tegur sapa. Padahal kata Rasul, la yahillu li muslimin ayyahjura akha fawqa thalathi layal. Tidak halal buat seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Jangan dicari siapa yang salah, carilah yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Fa khairum minhuma may yabda'u bis-salam. Yang lebih baik adalah yang memulai dengan salam. So kalau cari yang salah nggak selesai-selesai. Nanti abangnya katakan dia dong yang mudahan datang, masa saya yang tua suruh datang. Yang adiknya katakan dia dong yang tua, kasih contoh. Nggak selesai-selesai. Maka Nabi katakan yang terbaik adalah yang tegur duluan, yang memulai dengan salam. Baik, ini momen Ramadan ini kalau masih ada yang diam-diaman dengan saudaranya, kesempatan untuk berbuat baik, menjalin silaturahim. Baik, kemudian yang ketiga, wa'at'imut ta'am, berikan makan, yakni berikan kepada yang membutuhkan. Insya Allah sekarang kesadaran umat Islam sudah semakin tinggi lah untuk menyangkut di fuqara, masakin, memberikan iftar dan seterusnya. Kemudian yang keempat, nah ini yang berat, wasallu bil laili wan nasu niyam, sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur lelap. Memang kalau mau cari bonus mesti rajin lembur. Kita ini maunya kan bonus-bonus saja ya, bonus yang gede-gede, tapi nggak mau lembur. Kalau mau lembur itu diantaranya wasallu bil laili wan nasu niyam. Nah, momen Ramadan ini kita kan dilatih nih, yang nggak biasa sholat malam kita tarawih. Nanti selepas Ramadan kita lanjutkan kebiasaan tadi, sallu bil laili wan nasu niyam. Insyaallah kalau ini semuanya kita lakukan, kita bisa mencapai sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Nah itulah cita-cita setiap muslim supaya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya apa yang saya sampaikan buat diri saya dan buat jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.